Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan teori classical conditioning dari Ivan Pavlov. Izin perkenalkan kelompok kami dengan saya sendiri, Kak Ilham Ica Maharani, NIM 71. Saya Muhammad Siddiq Syahid Nugroho dengan NIM 101. Saya Muhammad Daniel NIM 69. Saya Haidar Hanu NIM 88. Saya Lazibir Husdansyah NIM 98. Saya Eka Sakti Putra NIM 77. Saya Ghazali Abirama Putra NIM 83. Oke anak-anak, jadi seperti itu cara melakukan roll off yang baik dan benar. Ini nanti kita akan lanjut ke praktek ya. Ya, coba. Mas, udah tadi tidur? Iya Pak. Dengerin nggak? Dengerin Pak. Coba ulangin. Woi, mata di sini. Dengar, ulangin. Hei, mata ke sini. Saya lagi ngomong. Ulangin. Coba. Jelasin. Gak tahu Pak. Tepuk tangan semuanya. Ini nih, katanya Indonesia emas, tapi muridnya pada tidur. Udah, ambil tas, keluar. Ganggu aja. Kalau udah pada itu belum ngerjain tugas PPS belum lah. Sama Itu sih. bisa kok. Kalau suratnya aja belum jadi tuh. Tapi udah kalau tugasnya belum. Udah sih survei. Ya baru selesai. Iya. Bau banget. Oh, Kamu kenapa? Masih? Tepuk tangan semuanya. Ganggu aja. Katanya Indonesia emas ini malah mahasiswanya pada tidur. Udah, ambil tas, keluar. Baik, saya akan menjelaskan studi kasus. Dalam kasus BIMA, proses classical conditioning bisa kita lihat dari 4 komponen. Yang pertama, ada stimulus tidak terkondisi. US adalah saat BIMA dimarahi keras oleh gurunya. Situasi itu secara alami menimbulkan rasa takut bagi BIMA. Yang kedua, respon tidak terkondisi. UR, yaitu reaksi takut, tegang, dan gelisah yang muncul setiap kali ia dimarahi. Ini memang respon alami dari anak saat mendapatkan teguran yang keras. Yang ketiga, awalnya bunyi bel sekolah adalah stimulus netral, NS, karena tidak menimbulkan rasa tertentu. Namun karena bunyi bel itu muncul bersamaan dengan kejadian BIMA dimarahi, lama-kelamaan bel tersebut berubah menjadi stimulus terkondisi, yaitu CS. Keempat, akibat pengulangan itu, BIMA kemudian menunjukkan respon terkondisi CR, yaitu merasa takut dan gelisah hanya karena mendengarkan bel, meskipun tidak dimarahi lagi. Jadi bel yang awalnya biasa-biasa saja akhirnya diasosiasikan sebagai sesuatu yang menakutkan bagi BIMA. Solusinya adalah dengan melibatkan orang tua, guru, dan teman sebaya BIMA. Jadi peran orang tua di sini adalah sebagai orang yang melatih BIMA di rumah untuk membiasakan BIMA terhadap bunyi bel dengan cara memberikan misalnya makanan favoritnya saat mendengarkan bunyi bel, memberikan ujian, memberikan hadiah saat berbunyi bel. Kemudian peran guru adalah memberikan dukungan berupa pujian saat bel berbunyi, kemudian memberikan waktu untuk bermain kepada teman-teman BIMA saat bel berbunyi. Yang terakhir adalah peran dari teman BIMA, yaitu memberikan dukungan berupa sama seperti guru dan orang tua, hanya saja tambahannya adalah bercanda dan bersenda-senda ringan, kemudian bermain bersama BIMA saat bel berbunyi. Sekian. Teori Ivan Pavlov atau biasa dikenal dengan teori classical conditioning adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat terbentuk karena proses pengaitan apabila manusia maupun hewan mengalami dua kejadian secara bersamaan dan stimulus yang awalnya biasa saja akan memunculkan respon trauma ataupun tidak nyaman karena dikaitkan dengan kejadian sebelumnya. Oke, selanjutnya ke komponen dari teori Ivan Pavlov. Kan tadi sudah dijelaskan nih apa itu secara umum teori Ivan Pavlov. Sekarang saya akan menjelaskan komponen-komponen dari teori tersebut. Jadi sebenarnya itu
dari teori Ivan Pavlov ada 4 komponen. Yang pertama itu unconditioned stimulus. Jadi stimulus yang secara tidak langsung dikeluarkan oleh orangnya. Yang kedua ada unconditioned response, di mana kondisi tersebut dilakukan secara tidak sengaja karena ada stimulus yang tidak dikondisikan. Seperti misalnya rasa ingin nangis ketika takut. Selanjutnya ada komponen yang ketiga yaitu condition stimulus. Jadi barang yang awalnya netral jadi tidak netral. Yang keempat ada unconditioned response. Jadi kondisi ini menyangkut pautkan dari stimulus yang tidak terkondisikan dengan barang yang netral. Seperti misalnya bel berbunyi. Si Bima dimarahin saat bel berbunyi, dan akhirnya setiap kali Bima mendengarkan bel berbunyi dia merasa ketakutan. Seperti itu. Kesimpulannya adalah teori Ivan Pavlov menjelaskan bahwa perilaku dapat terbentuk melalui pengaitan antara dua stimulus yang terjadi berulang. Stimulus yang awalnya netral bisa menimbulkan respon tertentu setelah dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya. Pada kasus Bima, bunyi bel menjadi menakutkan karena pernah disertai pengalaman dimarahi. Dengan memberikan pengalaman positif saat bel berbunyi dapat mengurangi respon takut yang terjadi pada Bima tersebut. Secara keseluruhan, perilaku dapat dibentuk maupun diubah melalui asosiasi negatif atau positif. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.